Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT, sukses menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, pada tutorial kali ini insya Allah kita akan melanjutkan tutorial yang kedua bagian membuat CRUD dengan PHP MySQLi. Nah, pada tutorial yang ketiga ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan coding delete data dan coding edit data. Nah, teman-teman, bagi yang belum menyaksikan tutorial yang sebelum ini, maka kami menyarankan teman-teman akses mulai dari tutorial bagian pertama, kemudian dilanjutkan lagi dengan tutorial yang bagian kedua. Tutorial bagian kedua kemarin kita membahas tentang coding simpan dan tampil data. Nah, oke teman-teman, untuk memulai tutorial yang ketiga ini, teman-teman buka dulu file mhs.php di Dreamweaver-nya juga boleh, atau menggunakan alat bantu yang lain juga boleh. Untuk yang pertama, kita buka di sisi bagian desain ini dengan Dreamweaver ini. Karena kita nanti akan membutuhkan dua buah tombol, maka kita buat terlebih dahulu di sini dua buah tombol ya. Kita perbesar dulu tombol yang pertama. Oh ya, ini kita buat pakai teks saja ya teman-teman. Sebenarnya bisa teman-teman menggunakan JPEG atau PNG atau gambar, boleh di sini gitu ya, serah teman-teman. Tapi yang pada tutorial kali ini kita coba dulu dengan tulisan atau teks saja dulu. Delete, kemudian edit data. Nah, untuk tombol delete atau ini nanti kita linkkan dengan file delete gitu ya. Kalau untuk edit kita linkkan dulu ke form edit, baru nanti dihapus, diedit gitu ya. Kalau delete ini bisa langsung ke file delete. Oke. Sampai di sini kita buat dulu terlebih dahulu file delete.php-nya. Nah, sebelumnya saya mohon izin, ini kita sudah sediakan tadi file hapusnya. Kemudian kita copy, kita buat file baru maksudnya di PHP ini. Create, kita fokus di bagian kode program. Kode program di sini dihapus semuanya. Oke, teman-teman ganti dengan kode berikut. Include koneksi.php, get name, string SQL, oke, string SQL query dengan string connect, string SQL. Kemudian kalau datanya berhasil, nanti data dengan name sekian berhasil dihapus. Kemudian window location-nya kita arahkan ke mahasiswa.php. Oke, ini ini dipastikan dulu delete from-nya adalah delete from MHS. Ini file yang ada di sini, namanya kemarin DB Academic ya. DB Academic, di dalamnya ada tabel MHS. Nah, harus disesuaikan dengan itu. Where name ini adalah primary key dari dari tabel MHS. Pastikan namanya name, tulisannya huruf kecil semua. Oke, sip. Nah, kalau sudah, ini teman-teman simpan atau kita simpan dengan nama, misalkan namanya hapus.php gitu ya, hapus.php. Ini kita save dulu. Nah, berikutnya kita buat file satu lagi. Ini gunanya adalah menampung form editnya gitu ya. Kita buat file satu lagi. Filenya kita ambil untuk PHP, kita create. Fokus di bagian sisi desainnya dulu.
Untuk mempercepat teman-teman, kita gunakan saja bantuan tabel atau form MHS ini. Kita copy dari judul sampai ke formnya seperti ini, copy, pindah ke file baru, kita paste. Atau kalau perlu, sebelum dipaste, teman-teman atau kita insert form dulu, insert form gitu ya. Oke, kayak garis putus-putus warna merah ini, barulah kita paste di sana. Form input data mahasiswa kita ganti judulnya dengan edit data mahasiswa. Kemudian di sini ada name, nama, gender tetap. Nah, selanjutnya untuk name ini sebaiknya kita hilangkan saja atau kita hapus saja text field ini. Karena dalam kuncinya dalam edit ini adalah primary key tidak boleh diedit. Jadi primary key-nya tetap gak bisa diedit. Jadi yang lain boleh gitu ya. Untuk tombolnya kita delete yang reset ini, simpan ini kita ganti dengan nama. Ini tombol simpan kita ganti dengan edit. Button name-nya huruf kecil semuanya, value-nya boleh salah satu huruf besar. Oke, edit. Jika sudah siap-siap, kita masuk ke sisi bagian kode programnya. Oke, kode program. Oke, kita akan menyisip kodenya di sini teman-teman. Baik. Sebelumnya saya mohon izin, kita sudah siapkan tadi coding edit datanya. Untuk mempercepat teman-teman, saya mohon izin kita copy saja sehingga mempercepat tutorial kita. Oke, kita paste di sini. Bagi teman-teman ya mohon bersabar, kita ketik yang ini sambil saya jelaskan. Koneksi include, kemudian name scale-nya select from MHS where name sama dengan name. MySQL query string connect, string connect. Kemudian string data MySQL fetch array sama dengan hasil. Echo name ini tidak dicetak dulu. Nah, barulah di sini name label. Oke. Kita lanjutkan di sini sambil saya lanjut, saya ketik teman-teman, kita sisip kodenya php echo string name gitu ya. Oke. Berikutnya kita buat di sini, kita sisip di sini input type text, value-nya kita buat value sama dengan kutip-kutip gitu ya, php. Sini kita bikin echo kutip titik koma string data. Saya geser. Data yang akan dicetak di sini adalah data nama. Kita coba pakai, atau nggak usah nih pakai kutip ya. Saya coba dulu ini nggak pakai kutip teman-teman. Seperti itu, kutipnya satu seperti itu. Nah, untuk bagian gender kita buat copy echo ini, kemudian gender select name gender ID. Nah, kalau untuk bagian option sini kita buat option selected ya.
fresh option. Oke, sini paste buat gender. Selanjutnya untuk tempat berarti buat lagi value, enter. Oh ya, ini tipsnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak muncul gitu ya, otomatis tulis saja atau ketik aja file, kemudian tekan Ctrl spasi sehingga muncul bantuan gitu ya. Tinggal kalau udah muncul bantuan seperti ini, tinggal di enter atau di double klik saja. Nah, gitu ya. Paste lagi yang atas, cocokkan lagi ini tempat, pastikan di sini nama tempat lahir harus sama gitu ya namanya, tempat underscore lahir. Oke, ini tadi udah name, nama, dan gender udah, tempat lahir. Selanjutnya tanggal karena type-nya adalah teks, sama file juga, Ctrl spasi, enter, paste lagi. Di sini teman-teman lihat di bagian database di sini TGL, maka sesuaikan namanya dengan TGL. Kemudian teks area. Wah, kalau teks area ini mesti dibuat di sini nih, di tengah-tengah ini. Kalau tipenya adalah teks area, paste di sini. Pastikan dulu di sini namanya alamat atau judulnya alamat. Terakhir nomor handphone. Kalau di sini apa namanya? HP atau namanya HP. Oke, HP. Nah, oke teman-teman, ini kita save dulu dengan nama, misalkan kalau yang tadi kan mahasiswa atau mhs.php. Kalau ini kita ganti dengan mhsedit.php juga boleh. Kita save dulu dengan nama mhsedit.php. mhsedit.php. Mau pakai underscore disilakan pada teman-teman, nggak pakai underscore juga boleh. Silakan mau pilih yang mana, mhsedit, mhs_edit.php juga boleh. Ini kita save. Kemudian di bagian mhs tadi kita harus membuat ini hyperlink, delete ini kita blok. Kemudian di bagian properties di bawah ini biasanya muncul link. Nah, ini dia. Oke, saya ulang. Ini di blok dulu. Kemudian kita linkkan. Kalau perlu di browse filenya, dicari filenya di mana. Karena tombol yang mau dihubungkan adalah delete, maka kita hubungkan ke hapus. Hapus.php. Ini kita okekan. Tombol edit dihubungkan dengan cari filenya, dihubungkan dengan mhsedit. Kita okekan. Nah, jangan lupa kita masih melupakan satu langkah di bagian sini. Yang ini kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan dengan name sebagai kunci penghubung antara tombol delete dengan coding delete gitu ya. Name php. Di sini kita buat, oke, di sini sudah muncul data string. Copy saja, kita letakkan di sini. Nah, yang ini juga kita copy sampai ke sini. Copy, kita letakkan di hapus, di edit. Name sama dengan data name. Oke, kita save dulu. Untuk selanjutnya yang tahap terakhir, kita buat coding editnya. Karena formnya udah kita bikin, kita buat coding editnya. Oke, biar cepat juga kita gunakan bantuan ini teman-teman. Copy. Kita buat file baru, blank page php.
Selanjutnya ini kita hapus semuanya bagian kodenya, kita ganti dengan kode berikut. Nah, ini dia. Koneksi kita include, variabel yang akan diedit kita buat dulu di sini. Oh ya, kalau perlu ini kita gabung saja ya, dengan yang tadi juga boleh. Sorry teman-teman, ini kita gabung saja dengan yang bagian tadi, bagian MHS edit ini, sehingga tidak banyak file gitu ya. Sorry, ini kita hapus saja, no. Kemudian kita buat codingnya itu kita sisip di sini. Sama seperti kemarin, PHP. Kemudian kita sisip if gitu ya, is set di sini yang kita panggil adalah edit gitu ya. Kalau tombol simpan kemarin apa yang dipanggil? Okay. If is set string post, oh simpan ya, lupa. Jadi di sini tinggal ditambahkan set string post gitu ya. Hampir sama enggak? Kita samakan dulu. String post simpan, string post edit gitu ya. String post edit, oke sama. Kemudian baru kita ketik kode berikut atau kode yang kita ambil dari sini tadi. Sorry teman-teman, ini kita percepat gitu ya. Maka ini berikut kodenya. Kode secara utuh. Set edit nama, kemudian gender, string post gender, TMP lahir. Nah, ini kemarin yang kita salah ya. Di sini tempat. Kalau perlu cek lagi ke atas namanya yang tempat. Oke. Di sini TMP lahir. Ini saya serahkan pada teman-teman mau diganti dengan tempat, oke. Alamat TGL alamat HP. Update MHS set nama gender. Oke, di sini kalau di database-nya tadi tempat underscore lahir. Cuman string yang mau disimpan adalah string ini tempat, maka harus diganti. TGL sama dengan TGL, alamat HP where name sama dengan name, string MySQL query sama dengan, wah ini kita ada yang lupa ini harus kalau perlu dibuat lagi di sini include-nya kita bikin koneksi.php. Kemudian di sini kita tambahkan lagi string connect atau koma. Kemudian munculkan data berhasil diubah, window location-nya pindahkan ke mhs.php. Nah, ini adalah coding edit data teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf, ini karena untuk mempercepat tutorialnya maka saya gunakan Terracopi gitu ya. Untuk teman-teman mohon bersabar, diketik coding berikut gitu ya, sambil minum kopi dulu gitu ya, sambil menyaksikan tutorial ini. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ketik dan berhasil untuk diedit data. Oke teman-teman, ini saya skip dulu, kita reload di bagian data kita. Nah, di sini sudah ada 2 buah tombol. Saya misalkan mau menghapus data
yang pertama dengan NIM 123 ini. Ya, kita klik delete. Bismillah. Data dengan NIM 123 berhasil dihapus. Oke. Jangan berpuas hati dulu. Katanya sih berhasil dihapus. Tapi kita belum belum percaya kalau belum ada buktinya. Oke. Oke, data 1 berhasil dihapus. Kemudian kita data yang kedua tadi, atau data yang satu ini, tinggal ini kita mau edit. Kita klik edit. Oke, datanya muncul gitu ya. Cuman kok nomor HP-nya nggak muncul gitu ya. Harusnya nomor HP-nya muncul. Karena di database ini kan, nah ini nomor HP-nya kan muncul gitu ya. Dimana yang salah? Kita cek lagi. Oke, kita cek lagi di sini. HP-nya. Oh iya, ini teman-teman lupa kita buatkan di depannya ini tadi. Apa yang ketinggalan? Yaitu value. Value-nya ketinggalan. Maka tidak tampil di bagian text field-nya. Oke, kita save. Baik, kita reload lagi bagian data. Perlu balik dulu ke sini gitu ya, reload dulu, klik edit, nah baru muncul. Kita mau bikin ini diganti dengan padang, padangnya diganti dengan padang panjang misal gitu ya. Tulisan padangnya diganti gitu. Oke, tanggal lahirnya ganti dengan 9. Pas Medan gitu ya. Sumut gitu ya, misal gitu ya. Oke, kita klik edit, bismillah. Data berhasil diubah, oke kan dulu. Kita cek hasilnya di sini. Oh ya, sudah berubah, padang panjang 9 dan bypass Sumut. Oke, sekian. Nah, teman-teman, ini adalah tutorial yang ketiga dan sekaligus menutup bagian tutorial tentang CRUD create, read, update, delete data dengan menggunakan PHP MySQL. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe bagi yang belum. Kemudian hidupkan notifikasi atau loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, teman-teman bisa mengikutinya. Kemudian bagi yang belum like, silahkan di like dan komen bagaimana tutorial yang ke depan. Mudah-mudahan saya dapat feedback dari komentar-komentar teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.